Hai sahabat Prima, hari ini kita akan menjelaskan mengenai akupunktur 2. Beberapa istilah akupunktur: Si, lemah; Se, terlampau kuat; Pu, penambahan kekuatan; dan She, pengurangan kekuatan. Cara tusuk jarum akupunktur: Pu adalah menusuk sambil memutar ke kanan, sedangkan She adalah menusuk sambil memutar ke kiri. 1. Mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama, alamat, umur, serta nomor telepon. 2. Anamnesa. Tanyakan apa yang dikeluhkan pasien, seperti apakah batuk, apakah pilek, dan lain-lain. 3. Pemeriksaan. A. Pertama-tama, kita harus mengerti tentang keadaan tubuh yang normal, yaitu keadaan yin dan yang seimbang. Bila tubuh kelebihan yin, artinya tubuh dalam keadaan terlampau dingin, tidak normal. Keadaan ini disebut keadaan Si, yaitu lemah. Maka pengobatannya adalah dengan penambahan kekuatan yang disebut Pu. Sehingga keadaan Si harus diobati dengan obat-obatan atau buah-buahan atau cara-cara Pu, yaitu penambahan kekuatan. Dan bila tubuh kelebihan yang, artinya tubuh dalam keadaan terlampau panas, tidak normal. Keadaan ini disebut keadaan Se, terlampau kuat. Maka pengobatannya adalah pengurangan kekuatan yang disebut She. Contoh obat-obatan atau buah-buahan yang bersifat yang atau Se, yaitu kolesom, durian, rambutan, nangka, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat yin atau Si adalah semangka, belimbing, yusim, mentimun, dan lain-lain. Sehingga keadaan Se harus diobati dengan obat-obatan yin dan cara-cara She. Sedangkan keadaan Si harus diobati dengan obat-obatan yang dan cara-cara Pu. Pengobatan itu dibagi menjadi 2, yaitu pengobatan simptomatis dan pengobatan etiologi atau dengan mengetahui penyebabnya. Pengobatan dengan cara Pu dan She ini dinamakan pengobatan simptomatis. Kita mengobati pasien karena keluhannya dan hanya menghilangkan keluhannya saja, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya, karena sebenarnya kita tidak meneliti apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut. Walaupun ada beberapa penyakit sembuh sesudah diobati simptomnya. Sedangkan pengobatan dengan memakai 5 unsur dinamakan pengobatan menurut penyebabnya atau etiologi. Contohnya, memakan buah durian menyebabkan sakit tenggorokan. Pengobatan simptomatiknya adalah buah durian bersifat panas, yaitu keadaan Se. Maka obatnya adalah She, supaya menjadi seimbang. Maka pasien harus memakan buah manggis
atau kerokan kulit durian di bagian dalam tempat di mana biji buah durian menempel. Untuk pengobatan etiologi, kita harus berpikir bahwa tidak semua orang memakan buah durian menjadi sakit tenggorokan, sehingga kita harus menyelidiki apa penyebab pasien ini sakit tenggorokan. Maka kita menyelidiki hubungannya dengan 5 unsur. Pasien keadaan se karena unsur api membesar atau berkobar. Ia melawan air yang menjadi neneknya. Maka kita harus menambah unsur air dengan menguatkan unsur air agar dapat mengendalikan api. Caranya yaitu meminum air lebih banyak. B. Pemeriksaan dengan indera mata dengan melihat tanda-tanda penyakit yang tampak di tubuh pasien. Contohnya, pasien yang wajahnya keputihan menunjukkan penyakit TBC karena lambang logam berwarna putih. Pasien ada semu hitam di pipi menunjukkan penyakit ginjal karena lambang air berwarna hitam. Pasien di mata tampak hijau kekuningan menunjukkan penyakit lever karena lambang kayu berwarna hijau. Wajah pasien bersemu merah menunjukkan penyakit jantung karena hipertensi karena lambang api berwarna merah. Pasien yang hemoglobinnya rendah tampak warna kuning keputihan pada telapak kakinya karena lambang tanah berwarna kuning. Lambang indera dan warna dapat dilihat pada gambar berikut. C. Pemeriksaan dengan peraba. Lihat titik cun kuance seperti gambar. Caranya, periksa dengan 3 jari seperti orang memetik gitar. Tangan kanan pemeriksa memegang tangan kiri pasien. Jari telunjuk tangan kanan memegang nadi di titik cun. Lihat gambar. Rasakan denyutnya dalam keadaan normal, tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah, dan tidak hilang timbul. Jika ditekan terlalu keras, maka denyut akan hilang. Bila lebih besar dari normal disebut se, yaitu terlalu kuat. Jika terlalu lemah disebut keadaan si. Secara berurutan dengan jari tangan, periksalah paru-paru dengan usus besar memakai jari telunjuk. Jari lain tidak menekan, digilir. Cari mana yang bermasalah, lalu obati dengan cara pu dan she. Sesuaikan dengan teori yin dan yang, teori pusing, teori si dan se, serta pu dan she. D. Pemeriksaan dengan pendengaran. Contohnya, bunyi nafas asma, bunyi memburu karena jantung, dan lain-lain. 4. Pengobatan. Bila unsur kayu sakit, kayu dikuatkan dengan mengkonsumsi makanan dan latihan yang menguatkan kayu. Contohnya adalah dengan mengkonsumsi temulawak. Demikian juga dengan unsur-unsur lain. Jam kerja 12 meridian umum. 1. Meridian tai yin tangan paru-paru, yaitu pada jam 3 dini hari sampai jam 5 pagi. Pada jam ini adalah waktu berolahraga. 2. Meridian yang ming tangan usus besar, yaitu pada jam 5 pagi hingga jam 7 pagi.
pada jam ini sebaiknya sudah buang air besar. 3. Meridian yang Ming kaki lambung, yaitu pada jam 7 hingga 9 pagi. Pada jam ini sebaiknya sudah sarapan. 4. Meridian Tai Yin kaki limpa, yaitu pada jam 9 pagi hingga jam 11 siang. 5. Meridian Shao Yin tangan jantung, yaitu pada jam 11 hingga jam 1 siang. 6. Meridian Taiyang tangan usus kecil, yaitu pada jam 1 siang hingga jam 3 sore. 7. Meridian Taiyang kaki vesika urinaria, yaitu pada jam 3 hingga jam 5 sore. 8. Meridian Shao Yin kaki ginjal, yaitu pada jam 5 sore hingga jam 7 malam. 9. Meridian Cein tangan selaput jantung, yaitu pada jam 7 hingga jam 9 malam saat menuju tidur. 10. Meridian Shaoyang tangan Sanqiao, yaitu pada jam 9 hingga jam 11 malam saat tidur lelap. 11. Meridian Shaoyang kaki kantong empedu, yaitu pada jam 11 malam hingga jam 1 dini hari. 12. Meridian Cein kaki hati, yaitu pada jam 1 hingga jam 3 dini hari. Jangan lupa like, subscribe, and share this video. Salam sahabat Prima. Terima kasih.